Baik, kita lanjutkan materinya yang berikutnya ya. Masih di materi pertemuan keempat, tingkat diskon. Ya, kita bedakan ya antara diskon yang kita maksud dengan diskon di mall. Jadi, perbedaan diskon untuk aset keuangan dan produk yang kita temui di mall atau pasar adalah variabel T-nya ya. Jadi kalau diskon 30% di mall itu tidak dikalikan atau tidak dipengaruhi oleh variabel waktu. Sedangkan yang kita bahas di sini itu terpengaruh oleh variabel waktu ya. Jadi semakin lama waktunya maka keuntungan yang kita peroleh akan semakin besar. Oke, jadi persamaan untuk diskonnya tadi kan kita sudah bisa mencari ya untuk diskon itu sama dengan S dikurangi dengan V ya. Nah, maka nanti untuk V itu sendiri berarti S dikurangi dengan D. D-nya diskon. Nah, di mana diskonnya ini kita bisa rubah menjadi S dikali dengan D kecil. D kecil itu tingkat diskonnya ya, dalam bentuk persen. Sedangkan D besar itu dalam bentuk rupiahnya. Oke, sehingga nanti kita akan peroleh V itu S-nya kita keluarkan, jadi V sama dengan 1 min, V sama dengan S dikali dengan 1 min D. Nah, ini rumus akhirnya. Gitu ya. Ini yang kita pegang. Oke, next. Kita lihat contohnya. Nah, kita lihat contoh. Misalkan Bapak Tri meminjam 50 juta selama 6 bulan, ini T-nya ya, dari sebuah bank yang mengenakan tingkat diskon 12%. Berapakah besarnya diskon dan berapa uang yang diterima Bapak Tri? Oke, ini untuk S-nya ya, kita jawab. S-nya adalah 50 juta. Kemudian diskonnya tadi udah ditulis ya, tingkat diskonnya 12% ya, per tahun. Kemudian T-nya kita rubah ke tahun, berarti 6 bulan, 6 dibagi 12 sama dengan 0,5. Oke, selanjutnya kita masukkan ke diskonnya itu sama dengan D-nya sama dengan keuntungan yang diperolehnya adalah S dikali D dikali T ya. Nah, kita kan kali T, variabel waktu, kan ini kan ada waktunya. Jadi nanti 50 juta S-nya dikali dengan 12% dikali dengan 0,5 T-nya. Jadi kita dapatkan diskonnya 3 juta. Nah, maka uang yang diterima Bapak Tri itu adalah sebesar 50 juta ya, S-nya dikurangi dengan 3 juta. Jadi 47 juta. Nah, gitu. Ini jadi nanti Bapak Tri itu meminjam pinjaman pokoknya itu nanti 47 juta. Nah, setelah dia membayar mengangsur selama 6 bulan, nah, menjadi 50 juta totalnya yang diterima oleh bank. Oke, itu. Oke, kalau ada yang tidak ngerti, Anda boleh tanyakan di grup WA atau di LMS winsgd.ac.id. Nah, itu seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita lanjutkan dengan memanipulasi persamaan diskon dengan tujuan supaya nanti kita bisa mencari diskon ketika kita cuman dibelikan R ya. R itu bunga, tingkat bunga atau suku bunga. Kemudian awal kita manipulasinya kan rumus awalnya dari sini ya. S itu sama dengan V dibagi dengan 1
min DT. Oke. Maka nanti ini di slide sebelumnya ya, tinggal dimanipulasi yang dapat ini. Maka kita rubah, maka kita akan peroleh ya, D-nya itu sama dengan R dibagi dengan 1 plus RT. Ya, seperti ini. Sehingga R sama dengan D dibagi dengan 1 min DT. Nah, begini. Jadi ngambil dari ini, kita peroleh nanti D-nya itu adalah R dibagi dengan 1 plus RT. Jadi untuk mendapatkan tingkat diskon, itu nanti cukup dengan mengetahui tingkat bunga dan waktunya saja gitu ya. Nah, seperti itu. Seperti ini rumusnya ya. Seperti ini, tolong nanti dipahami. Nanti S-nya nanti kita pakai rumus ini. Itu ketika D-nya kita sudah tahu. Nah, ini seperti ini untuk manipulasinya. Nanti untuk penjabarannya mungkin tidak bisa disajikan di sini ya. Nggak ada space untuk ini. Oke, kita lanjutkan dari berikutnya. Nah, ini ada contoh ya, kita lihat contohnya. Oke, contoh ya. Contoh, berapa besarnya pinjaman yang harus Bapak Tri ajukan supaya ia dapat menerima uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Oke. Dengan lama meminjam 6 bulan dan tingkat diskon bank adalah 12%. Oke, jawab. Iya, yang Bapak Tri inginkan itu pokoknya nanti yang dia peroleh pingin 50 juta. Oke, pingin 50 juta. Nah, artinya ini adalah V-nya 50 juta. Berarti dia nanti harus untuk S-nya nanti harus lebih besar daripada 50 juta. Oke, P-nya 50 juta ya yang ingin dia terimanya. Kalau untuk soal sebelumnya pengajuannya 50 juta. Oke. Selanjutnya diskonnya 12%. Maka waktunya adalah 6 bulan ya, berarti 6 per 12 0,5 tahun. S itu tadi ada rumus kan, S sama dengan V per 1 min DT, sehingga S-nya sama dengan 50 juta dibagi dengan 1 min 0,12 dikali 0,5. Berarti nanti pengajuannya adalah 53.191.489.036 rupiah. Nah, seperti itu S-nya. Oke, mungkin ada masalah di di penentuan apakah ini V atau ini S gitu ya. Nah, begini. Jadi nanti peminjaman, kalau yang pernah minjam ya. Ya, jadi apa yang kita pinjam di bank itu pasti nanti kalau sudah dibayar lunas ya, itu pasti nanti sudah pokok dan bunganya ya gitu. Nah, nanti kita menentukan apakah dia S atau dia V-nya. Nah, itu kita lihat kata kuncinya yaitu adalah di ini ajuan. Nah, ajuan atau yang diajukan. Nah, yang diajukan itu nanti S, kemudian menerima atau yang diterima itu V. Berarti nanti kita tulis V itu pokok ya kan yang diterima. Nah, gimana nih tulisnya?
Oke, yang diterima. Kemudian S-nya itu ajuan ke banknya ya. Ajuan pinjaman. Bapak tulis ajuan aja, ajuan. Nah, seperti ini ya. Nanti V-nya yang diterima, S-nya adalah ajuan. Oke. Ya, oke, nanti kalian lihat di kata kunci ini ya. Yang diterimanya berapa, yang diajukannya berapa. Nanti yang diajukan selalu lebih besar daripada yang diterima. Next. Selanjutnya pilih tingkat bunga atau tingkat diskon, tanda tanya. Nah, nih mungkin kita berpikir juga ya, saya tuh pengennya dapat tingkat bunga atau tingkat diskon gitu. Oke, kita lihat penjelasannya. Untuk deposan atau investor atau yang menyimpan uang, tingkat diskon 12% itu lebih menguntungkan daripada tingkat bunga 2%. Oke, gimana penjelasannya? Nah, di contoh-contoh sebelumnya yang kalian lihat perbedaan antara tingkat bunga dan tingkat diskon. Nah, di contoh itu kan untuk dapat 2 juta, kalau di tingkat bunga itu kita butuh 100 juta ya, 100 juta nanti kita butuh untuk dapat 2 juta itu kalau menggunakan R ya, tingkat bunga, saya tulis R aja. Tapi kalau kita menggunakan diskon, D-nya ya, D dengan diskon yang sama, R ini kan 2% ya ini ya, 2%. Nah, D juga nanti 2%. Nah, gitu. Nah, kalau menggunakan R, tingkat bunga 2%, dapat 2 juta. Tapi modalnya 100 juta. Sedangkan kalau menggunakan diskon, kita cukup punya modal 98 juta untuk dapat 2 juta juga keuntungannya. Ya, nanti gitu. Dapat 100 juta totalnya, nah keuntungannya 2 juta. Ini D-nya 2%. Jadi lebih menguntungkan bagi investor karena modal yang dikeluarkan lebih sedikit sedangkan keuntungannya sama. Selanjutnya, karena itu tingkat diskon 2% akan ekuivalen dengan tingkat bunga 2% lebih. Oh, ya begitu. Oke, tapi artinya dengan begini. Artinya dengan modal yang sama gitu ya. Dengan modal sama, maka kita akan, kalau dengan diskon 2% itu keuntungan yang sama, nanti kalau tingkat bunga harus lebih dari 2% gitu ya. Nah, contoh misalkan begini, kayak kelihatan aja di sini nih. Kalau 98 ini pakai tingkat bunga 98 ya, tuh nanti 2%-nya itu kalau tingkat bunga berarti ke 98, artinya lebih kecil kan nominalnya ya, seperti itu. Selanjutnya sebaliknya, tingkat bunga 2% akan memberi yield yang sama dengan tingkat diskon di bawah 2% untuk waktu yang sama. Yield itu keuntungan. Ini yield ini pengembalian atau keuntungan. Ini bahasa deposito ya. Kalian bisa cek. Ini istilah deposito. Mohon maaf, istilah obligasi. Aduh, saya ingat deposito aja ya. Deposito kan tabungan di bank ya. Istilah obligasi yang yield ini. Oke, nanti mudah-mudahan ada mata kuliahnya tersendiri ya untuk obligasi. Ya, ini saya pikir untuk ini. Jadi artinya apa? Kita harus buat kesimpulan bahwa untuk keuntungan yang sama dalam waktu yang sama, kita lebih diuntungkan menggunakan tingkat diskon ketika kita sebagai investor. Next. Oke, selanjutnya ini masih yang tadi ya, untuk tujuan mencari ekivalensi ini kita mempunyai 2 persamaan yang dapat digunakan, yaitu mencari D yang ekivalen diberikan R dan T, dan mencari R yang ekivalen diberikan D dan T gitu. Oke, seperti itu ya. Ada tadi rumusnya yang antara hubungan R dengan D dan R dengan dan D dengan R
Ya, di rumus sebelumnya ada tadi. Next, contoh. Ya, contoh diberikan jika diketahui tingkat diskon sebuah bank adalah 9%, berapakah tingkat bunga yang ekuivalen dengan waktu 1 tahun ya. Nah, itu kan dalam tahun. Nah, ini rumus kan udah ada yang dimanipulasi persamaan itu. R sama dengan D per 1 min DT. Jadi kita masukkan D-nya 9%. 9% dibagi dengan 1 min 9% kali 1%. Oke. Ya. Berarti ini kan 9%, ininya kalian boleh rubah ke desimal nggak apa-apa, kalau dibuat persen juga nggak masalah. Nanti yang satunya ini jadi 100% gitu ya. Jadi 9 dibagi dengan 100 dikurangi 9%. 100% dikurangi 9%. Artinya berarti 9 dibagi dengan 91%. Ya, seperti itu nanti dapatnya. Jadi nanti kita peroleh R-nya adalah 9,89%. Ya, begitu. Ini nanti